Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Al-iman. Ma huwa al-iman? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah keyakinan dalam hati yang dituturkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Menurut Imam Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan, dan membuktikan dengan amal. Perbuatan bahwa Allah ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Adapun dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Ada lagi firman yang berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir, tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya itu sangat jauh tersesat. Quran surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, pengertian dari wujudullah. Wujudullah, definisi secara etimologi wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan, dan disambung dengan kata Allah secara terminologi. Wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Definisi arti wujud ada, sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan tetap dan kekal. Dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaannya. Adapun dalil nakli, Allah adalah al-awwal dan al-akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin
wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya, pengertian dari tauhidullah. Arti dari tauhidullah adalah mengesahkan, yakni mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup sebagai berikut. Menjelaskan ringkas tentang 3 jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan terakhir tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaannya, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Dalam firman Allah di atas menjelaskan bahwa segala yang menciptakan alam semesta, yang memerintahkan hanyalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk. Adapun maksudnya ialah mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah yang batil. Quran surat Luqman ayat 30. Tauhid selanjutnya atau yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang dia sebagaimana yang dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnahnya. Dan tidak menjadikan suatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah tidak boleh melakukan ta'til, tahrif, tamsil maupun ta'yif. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Asy-Syura ayat 11. Pembagian tauhid dengan pembagian seperti ini, seperti yang di atas, merupakan hasil penelitian para ulama terhadap seluruh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pembagian tersebut bukan termasuk bidah, karena memiliki landasan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir adalah pengaruh iman kepada Allah dalam kegiatan seseorang dalam sehari-harinya.
Pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seseorang dalam sehari-hari. Yang pertama adalah membuat seseorang menegakkan syariat. Yang kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah. Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membuat seseorang menegakkan syariat. Yang kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Yang kelima, loyalitas dalam agama Islam. Yang keenam, akhlak yang baik. Yang ketujuh, menambah keyakinan. Yang kedelapan, menambah ketaatan. Yang kesembilan, menenteramkan hati dalam firman Allah yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan selanjutnya dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Dan terakhir, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.